Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan secara sempurna. Hal itu dapat dideteksi dalam 3 unsur, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Pada sore hari ini kita akan melihat ketiga unsur itu dalam struktur pohon anggur perumpamaan Injil pada hari ini. Yang pertama, makhluk individual atau makhluk pribadi. Yesus tadi mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya." Buah anggur atau pohon anggur akan dikenal dari buahnya. Dan buah anggur muncul dari ranting-ranting, bukan dari pokok anggur. Dari ranting-ranting itu diharapkan bahkan digantungkan buah anggur. Kalau demikian, setiap ranting itu penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Dengan demikian pula, hari ini kita mendapatkan sebuah sabda yang sedemikian luar biasa menyentuh hati. Sebab siapapun dia penting di mata Tuhan dengan perumpamaan seperti ini. Karena sangat penting, maka dibutuhkan tanggung jawab masing-masing. Allah Bapa sebagai pengusaha akan memotong setiap ranting yang tidak muncul buahnya dan kemudian membakarnya. Yang berbuah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Dan kita dapat melihat supaya bersih, Allah menyampaikan firman lewat para nabi untuk diyakini atau dipercaya. Allah hendak menunjukkan jalan menuju kebenaran dan membebaskan manusia dari dosa-dosa. Ketika hal tersebut belum juga membuat manusia memunculkan buah-buah kehidupan yang baik, Allah lantas memberikan anaknya sendiri. Begitu anaknya sendiri dibunuh, Allah tidak berhenti juga. Ia mencurahkan Roh Kudus. Allah tidak kenal lelah dalam mencintai manusia. Ia mengungkapkan sampai sehabis-habisnya untuk membersihkan manusia ini dari dosa agar bisa menghasilkan buah yang berkelimpahan. Yang kedua, makhluk sosial. Yesus tadi mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Manusia memang makhluk individual, tetapi tidak bisa hidup sendiri. Ia senantiasa bersekutu dengan orang lain. Maka tidak heran kalau manusia itu kemudian yang laki perempuan menikah. Apa alasannya menikah? Terutama yang ulang tahun pernikahan. Alasannya karena kalian tidak bisa hidup sendiri. Jadi hidup sendiri itu tidak bisa sebenarnya manusia itu. Kemudian kita lihat juga orang membuat komunitas-komunitas. Biarawan-biarawati juga meskipun dia hidup sendiri juga tidak bisa hidup sendiri. Ia ada di dalam sebuah komunitas biarawan-biarawati. Dalam hal ini manusia sungguh-sungguh satu di dalam komunitas itu. Oleh karena itu, apa yang penting kemudian dapat kita lihat? Dalam hidup berkomunitas, dalam hidup berkeluarga, manusia melihat adanya sesuatu yang penting di sini,
Sebab kemudian disinilah buah anggur itu diwujud nyatakan. Mengapa masing-masing perlu berbuah? Sebab dirinya mesti berguna bagi orang-orang lain. Sebab dirinya tidak bisa hidup secara individual. Dengan demikian, keunggulan hidup seseorang adalah ketika dia berguna bagi sesamanya. Oleh karena itu saya selalu protes ketika ada orang Katolik menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Coba mari saya ingin tunjukkan kepada Anda berkaitan dengan teks kitab suci hari ini. Mari kita nyanyi bersama hidup ini adalah kesempatan. Ya semua nyanyi ya. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Yang belum nyanyi. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang kencang refrennya. Oh Tuhan, Allah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Anda adalah orang yang kurang ajar semua. Lagu ini awal-awalnya bagus ya, tapi menuju refren menjadi buruk. Sebagaimana metafor pohon anggur yang hari ini kita dengarkan, bahwa selama hidup, selama masih bernafas, setiap orang itu berguna. Ketika tidak, dia dipotong oleh Allah. Kok kalian nyanyi lagu? Jadi sambil keple-keple itu ya. Sudah jadi berkat. Loh, kok bernostalgia masa lalu sekarang seakan-akan enggak berguna lagi. Untuk orang yang tua-tua itu kadang-kadang merasa itu lagunya cocok. Itu setiap ada lansia itu lagunya kan itu kan. Padahal enggak cocok untuk kamu itu. Sudah lansia malah bernostalgia masa lalu bahwa dulu pernah menjadi berkat. Berkat itu, buah itu selalu ada sepanjang waktu sampai mati. Jangan dikira apakah orang tua yang nganggur itu tidak berguna. Itu sangat berguna pengalaman Anda, kehidupan Anda untuk kebaikan orang lain. Apakah orang-orang yang sakit itu tidak berguna, hanya bernostalgia masa lalu ketika dia sehat? Padahal orang sakit pun bisa mempertobatkan banyak orang. Maka hidup itu menjadi berkat bukan saat ia melayani, melakukan tindakan itu, tapi menjadi berkat sampai mati. Maka lagu ini saya protes hari ini. Dan Anda nyanyi sambil melelehkan air mata. Oh Tuhan gitu ya. Enggak ada gunanya bernostalgia kayak gitu. Karena hidup ini menurut pokok anggur yang benar tadi. Dan kita ranting-rantingnya hanya ketika kita lepas dari Tuhan. Maka kita tidak berguna. Kita mesti berbuah sampai mati. Yang lansia jangan kemudian putus asa. Besok ini sudah mau mati. Sekarang nyanyi lagu ini. Oh Tuhan, enggak didengarkan oleh Tuhan itu. Kita semua justru ketika kita menjadi orang yang tua, ketika kita menjadi orang yang sakit, di situ sebenarnya kegunaan hidup kita mesti makin berlimpah. Maka Teresia dari kanak-kanak Yesus mengatakan bahwa dirinya akan menjadi berguna
setelah ia mati. Dia mengatakan, nanti setelah aku mati akan aku taburkan bunga-bunga mawar kehidupan. Dan itu semua terjadi. Maka dalam hidup ini keseluruhannya adalah kegunaan. Buah-buah kehidupan yang baik dinantikan oleh Tuhan. Mulai saat kita lahir sampai kita mati. Itulah yang penting untuk kita renungkan dalam poin yang kedua. Yang ketiga, makhluk religius. Yesus mengatakan, siapa saja yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa dipisahkan dari Sang Pencipta. Manusia selalu merasakan rindu dan kerinduan bersatu dengan Tuhan. Maka Anda semua hari ini datang ke tempat ini. Dan itu semua adalah denyut kerinduan yang ada dalam hati. Orang yang sudah tidak rindu lagi seringkali mengalami bahaya karena kesatuannya dengan Allah kemudian dipisahkan. Santa Teresia dari Avila mengatakan solo Dios basta. Ini bahasa Spanyol ya, bukan berarti saya pintar bahasa Spanyol. Saya hanya bisa 3 kata ini, solo Dios basta. Jadi lainnya saya nggak tahu. Artinya adalah Tuhan saja itu cukup. Inilah kesadaran yang mendalam bahwa satu-satunya yang membuat kita mengalami hidup damai dan bahagia adalah kesatuan dengan Allah. Sebab mulai sejak semula Allah menanamkan dalam diri kita sebagai makhluk religius. Maka orang yang sungguh-sungguh sempurna adalah ketika ia sungguh mau mengkaitkan seluruh hidupnya dengan Allah. Oleh karena itu, hanya dengan Tuhan saja semua hal akan terpenuhi dengan sempurna. Yesus sendiri berjanji, kesatuan dengan dirinya akan membuat segala sesuatu dapat dipenuhi oleh Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan ini tidak hanya penting, tetapi sebenarnya menunjukkan sebuah kodrat, sebuah hakikat kita, bahwa kita adalah makhluk religius yang di dalamnya kita mesti bersatu dengan Tuhan. Mari kita sekarang semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita menyadari bahwa kita ini sedemikian penting di hadapan Allah, setelah kita melihat bahwa kita ini mesti berguna bagi hidup dengan sesama, maka kemudian kita semua menyuburkan hidup pribadi dan hidup sosial kita itu dalam kesatuan dengan Allah sendiri. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, kita semakin sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kemudian kita tidak dipotong dan dibakar di dalam api, tetapi kita semua makin menghasilkan banyak buah kehidupan, sehingga dalam diri kita muncullah keselamatan orang-orang yang kita jumpai. Semoga Anda hari ini menjadi orang-orang yang bergembira karena Anda adalah orang yang penting di mata Allah. Tapi kegembiraan Anda mesti menjadi sempurna ketika Anda semua menjadi buah kehidupan yang baik bagi sesama. Dan semua hal itu akan bisa berlangsung sampai kita mati, manakala kita bersatu dengan Allah sendiri. Tuhan memberkati.